Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial buket bunga dari kawat bulu ya. Ini untuk bunganya kita bikin sendiri loh. Nah, kira-kira gimana caranya? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama kita siapkan dulu 3 biji kawat bulu. Kita lipat jadi dua seperti ini, kemudian kita lipat lagi sehingga nanti kita menghasilkan 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini bisa kita lengkungkan dan ini kita pelintir atau kita putar seperti ini ya. Teman-teman bisa ikuti tutorialnya di video ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan untuk kawat bulunya, teman-teman bisa cek link pembelian yang sudah saya tautkan ya. Ini alhamdulillah saya mendapatkan toko langganan untuk pembelian kawat bulu super tebal seperti ini. Nah, kalau udah dilipat atau dipelintir-pelintir hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian tengahnya ya. Ini untuk ukurannya kisaran 2 cm aja ya. Kita pelintir-pelintir seperti ini. Teman-teman ikuti saja ya di tutorial ini. Ini kita bisa membuat 5-6 pieces ya untuk mahkota yang kecil-kecil ini. Nah, ini kebetulan saya membuat sebanyak 6 pieces untuk mahkotanya, untuk bunga yang kecil ini. Nanti akan kita tumpuk ya teman-teman. Dan ini untuk kawat sisanya ini bisa kita tautkan saja ke bagian bawah seperti ini ya. Kita simpan ke bagian bawah seperti ini. Kalau udah ini bisa kita sedikit tekuk ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat bagian putik bunganya ya. Caranya gampang banget, ini tinggal kita putar-putar seperti ini. Kemudian untuk kawatnya ini kita bawa ke bagian bawah dan kita pelintir. Ini bisa kita gunting ya. Untuk mengguntingnya atau memotongnya bisa menggunakan tang ataupun menggunakan gunting ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat daunnya. Ini untuk dijadikan daun ya, teman-teman bisa ikuti caranya. Ini kita pelintir lagi, kemudian satu kawat sisanya ini, bagian kawat yang sisa ya, kita masukkan ke bagian tengah dan kita pelintir lagi. Tinggal kita sedikit lengkungkan dan udah jadi untuk daunnya. Selanjutnya kita akan membuat kelopak bunganya. Caranya gampang banget ya, seperti warna pink tua yang sudah kita buat tadi ya. Ini untuk ukurannya sekitar 2,5 cm ya untuk kelopaknya. Tinggal kita pelintir-pelintir kayak gini. Untuk sisa kawatnya ini bisa kita tautkan aja, lalu kita satukan dengan sisa kawat yang pertama. Lalu untuk bagian ini kita cubit-cubit sedikit ya untuk bagian ujungnya. Nah, kayak gini teman-teman. Selanjutnya ini untuk bunganya kita satukan dulu ya. Untuk mahkota yang warna pink muda ini kita satukan menggunakan lem lilin. Kalau udah, kita tempelkan untuk bunga warna pinknya. Dan jangan lupa kita tempelkan bagian putiknya. Selanjutnya untuk bagian pink muda ini juga kita lengkungkan ya teman-teman. Seperti ini. Bisa kita rapi-rapikan ya. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini teman-teman untuk bunganya. Selanjutnya kita sediakan kawat. Ini bisa kita bentuk seperti ini ya. Ini saya menggunakan kawat yang biasanya dijual di toko bangunan ya teman-teman. Harganya cukup murah dan ini sangat mudah untuk dipotong menggunakan tang ya. Ini kita rekatkan menggunakan lem lilin. Tinggal kita tempelkan bunganya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk sisa bagian kawat bagian kelopaknya ini bisa kita tautkan dengan kawatnya ya. Kayak gini. Lanjut, agar tidak terlihat warna kawatnya, ini akan kita tutup yang menggunakan floral tip. Tips dari saya saat teman-teman menggunakan floral tip seperti ini sedikit kita tarik ya. Karena dengan ditarik itu fungsi dari lem yang ada di floral tipnya itu akan merekat ya. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya itu sedikit lengket ya teman-teman untuk floral tipnya ini. Kita pasang daunnya. Kita lilitkan saja seperti ini.
Oh ya, karena ini mau kita jadikan buket, sebenarnya kalau teman-teman tidak membuat daunnya juga tidak apa-apa loh ya. Karena nanti di hasil akhirnya itu untuk daunnya tidak begitu terlihat ya teman-teman. Dan untuk hasil bunganya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat bunga daisy. Karena ini untuk bunga daisy itu ukurannya kecil ya. Jadi ini untuk pembuatannya ini saya gunakan alat bantu berupa bolpen. Untuk jumlah dari mahkotanya terserah teman-teman saja ya. Tapi di sini saya ambil jumlah 5 saja ya, 5 mahkota bunga. Kemudian ini bisa kita pencet-pencet kayak gini, dan ini kita pelintir, kita hadapkan ke bagian atas ya teman-teman. Nah kayak gini. Selanjutnya kita lengkungkan juga. Pokoknya teman-teman ikuti aja tutorialnya ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk pembuatan bunga kawat bulunya, teman-teman bisa mengganti menggunakan bunga artifisial saja ya, atau teman-teman juga bisa membeli bunga kawat bulu yang sudah jadi ya. Nah kayak gini teman-teman. Di sini saya membuat 3 pieces, dan ini tinggal kita gabungkan semuanya dengan bantuan kawat ya, agar nanti bagian tangkainya lebih kokoh ya teman-teman. Ini kita satukan menggunakan floral tip. Jangan lupa kalau menggunakan floral tip ini sedikit kita tarik-tarik ya, agar floral tipnya itu merekat pada bagian kawatnya. Nah agar terlihat lebih cantik, untuk bagian tengah dari bunga daisy ini saya tambahkan mutsin atau mutiara sintetis ya. Nah kayak gini teman-teman, jadinya lebih cantik ya. Selanjutnya di sini saya akan membuat aplikasi daun yang ukurannya lebih kecil. Caranya seperti ini. Nah untuk kawat yang ini kita tekuk ke bagian belakang, sisanya kita masukkan ke bagian tengah seperti ini ya. Nah kayak gini aja teman-teman. Semoga bisa diikuti ya. Dan untuk merangkainya jangan lupa kita gunakan kawat juga ya. Tinggal kita rangkai seperti ini. Nah saran saya kalau teman-teman ingin membuat bunga dari kawat bulu, saya sarankan teman-teman memilih bahan kawat bulu yang tebal ya, karena nanti hasilnya akan terlihat lebih cantik ya. Kalau teman-teman menggunakan kawat bulu yang tipis, itu nanti bagian kawatnya itu akan terlihat jelas teman-teman. Jadi hasilnya juga kurang cantik ya. Nah untuk kawat bulu yang saya gunakan ini harganya kisaran 19.000 aja. Teman-teman sudah mendapatkan 100 pieces ya. Selanjutnya kita akan membuat buketnya. Nah di sini saya tancapkan pada handle buketnya. Untuk ukuran styrofoam dan handle buketnya teman-teman bisa cek ya di bagian bawah. Di situ sudah saya cantumkan untuk ukurannya. Ini kita tancapkan dulu. Nah untuk ketinggian dari isiannya ini saya buat 12 cm ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti pola potong kertas selofan yang saya gunakan dalam pembuatan buket ini, pastikan teman-teman untuk isian buketnya itu maksimal 12-13 cm ya untuk isiannya. Kemudian di sini dari satu lembar selofan ini saya potong jadi 2 bagian. Dari setengah lembar ini kita potong lagi menjadi 3 bagian sama besar. Oh ya, untuk pola potong kertasnya teman-teman bisa cek di pojok kanan atas, di situ sudah saya sediakan. Kemudian ini bisa kita ambil satu potong ya. Dan ini akan kita gunakan untuk layer yang pertama dulu ya. Ini tinggal kita sesuaikan aja dengan ukuran isian buket kita. Nanti sisanya akan kita gunakan untuk layer yang keempat ya. Ini saya potong dulu jadi 2 kayak gini, dan ini potongan kertas yang kita gunakan untuk layer yang pertama. Seperti di pola potong yang sudah saya buat itu ya, di situ ada angka 1, berarti potongan itu kita gunakan untuk layer yang pertama ini ya teman-teman. Saya tata seperti ini, dan untuk bagian bawah seperti biasa saya lipat, kita sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita ya.
Ini langsung kita rekatkan, tapi kalau teman-teman ingin membuat versi yang terlihat lebih mewah, ini teman-teman bisa memanfaatkan tile salju seperti ini ya. Ini tile saljunya itu bahannya bagus banget teman-teman, jadi untuk hiasan saljunya ini tuh tidak mudah rontok. Kalau teman-teman mau samaan untuk tile saljunya, teman-teman juga bisa cek ya di link pembelian yang sudah saya tautkan. Tinggal kita tempel seperti ini. Bisa kita tempel menggunakan selotip atau juga bisa kita tempel menggunakan lem lilin ya, agar lebih kokoh. Nah, kalau udah tinggal kita rekatkan saja pada pinggang handle buketnya. Ini saya rekatkan menggunakan solasi ya, maksud saya ya, menggunakan selotip bening. Ini untuk selotipnya saya gunakan merek Naci ya. Kemudian kita simpan dulu untuk sisanya. Lalu ini saya ambil satu potong lagi, kita potong, dan ini akan kita gunakan untuk layer yang kedua. Ini saya potong jadi dua. Nah, untuk layer yang kedua ini akan kita lipat ya menggunakan lipatan letter L atau lipatan single. Jangan lupa kalau udah dilipat bagian bawah kita kunci menggunakan selotip ya, agar lipatannya tidak terlepas ataupun bergeser ya. Kemudian langsung bisa kita rekatkan. Oh ya, untuk posisinya itu kita usahakan bagian bawah itu sejajar ya dengan layer yang pertama tadi. Jangan terlalu dibawa ke depan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan kiri sama ya, agar nanti buket teman-teman akan terlihat lebih rapi, lebih simetris, dan lebih cantik. Selanjutnya untuk potongan yang ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Nah, untuk layer yang ketiga ini saya gunakan teknik lipatan double seperti ini. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan dengan teknik lipatan ini, teman-teman bisa menggunakan teknik lipatan single seperti di layer yang kedua tadi ya teman-teman. Usahakan untuk besar lipatannya sama. Kalau udah, ini bisa kita rekatkan atau juga bisa kita sedikit kerutkan seperti ini ya. Kita kerutkan atau kita cubit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk posisi bagian bawah itu sedikit lebih maju daripada layer yang kedua tadi ya, tapi usahakan untuk titik perekatannya itu sama ya, ada di satu garis pinggang buket ya. Jangan semakin lama semakin ke bawah, karena itu akan membuat buket kita terlihat tidak mekar ya teman-teman ya. Usahakan untuk posisinya antara layer kanan dan layer kiri itu sama untuk ketinggiannya. Selanjutnya untuk sisa potongan dari layer yang pertama tadi, ini kita gunakan untuk layer yang keempat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bagian depan ini kita tutup dulu. Di sini saya tutup menggunakan tile salju ya. Tapi kalau teman-teman misal nggak ada tile salju, teman-teman bisa menggunakan kertas tisu buket. Ini untuk perekatannya bisa menggunakan lem lilin, tapi juga bisa menggunakan selotip ya. Tapi memang untuk perekatan tile salju itu akan lebih kuat kalau kita menggunakan lem lilin ya teman-teman. Dan untuk layer yang keempat ini saya lipat dengan lipatan letter S seperti ini. Kenapa disebut lipatan letter S? Karena memang bentuknya kalau dilihat itu seperti huruf S ya teman-teman. Nah, ini kita kunci dulu. Dan sebelum direkatkan jangan lupa kita remas-remas sedikit ya, atau kita cubit. Dan ini untuk perekatannya sudah masuk di handle bagian depan ya, setengah bagian ada di handle bagian depan ya. Kemudian sisanya itu kita bawa ke bagian samping seperti ini. Kurang lebih kita ke bagian depan itu dari tepi sekitar 1 cm ya. Selanjutnya untuk sisa kertasnya tinggal kita tarik ke bagian samping. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ambil potongan yang terakhir. Ini saya potong sedikit, dan potongan yang kecil ini akan kita gunakan untuk layer yang kelima. Ini saya potong jadi dua dulu, dan ini saya lipat dengan lipatan letter L ya. Tapi untuk bagian bawah ini saya sejajarkan saja kayak gini. Nah, ini jangan lupa ya diremas sedikit atau dicubit ya. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk perekatannya karena ini sudah di layer yang terakhir, jadi langsung kita bawa ke tengah ya teman-teman, kayak gini, sambil kita rapikan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan ya. Kita cubit sedikit, baru kita rekatkan.
Nah, ini udah selesai ya untuk setiap layernya. Tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buketnya ya, teman-teman. Dan di sini untuk sisa potongan kertasnya, ini akan kita gunakan untuk penutup handle-nya dulu. Ini masih ada sisa sedikit, kita potong aja dan di sini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Selanjutnya untuk bagian ini saya sarankan merekatkannya itu menggunakan lem lilin ya teman-teman, agar lebih praktis dan juga lebih kokoh ya. Karena ini masih ada sisa, ini bisa kita gunting aja dan kita rekatkan menggunakan lem lilin ya, agar tampilan buket kita untuk bagian belakang itu tidak terlalu banyak selotip yang menempel ya. Kemudian kita ambil setengah lembar sisa kertas selofan, saya ambil sepertiganya dan ini akan kita gunakan untuk rok bagian handle buket ya teman-teman. Ini saya potong dulu. Ini untuk potongan yang pertama kita sesuaikan dengan tinggi handle kita. Kita potong jadi dua dan di sini saya lipat dengan lipatan letter A ya. Gampang banget, ini tinggal kita lipat ke bagian tengah semuanya ya. Kayak gini, kita kunci dengan selotip ya teman-teman. Saya ulangi lagi, caranya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita rekatkan aja. Setengah bagian ada di bagian depan dan setengah bagiannya kita bawa ke bagian samping seperti ini. Selanjutnya ini untuk sisa potongannya, ini saya potong menjadi 3 bagian. Dan ini untuk teknik lipatnya, ini juga masih sama ya, kita gunakan letter A seperti ini. Tinggal kita rekatkan saja, sedikit kita kasih jarak ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman ikuti saja di tutorial ini. Ini masih ada sedikit, daripada mubazir, ini juga kita tempelkan aja ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Tapi sayangnya ini pita satin saya mungkin kurang cocok ya dengan warna buket kita, tapi nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya untuk warnanya. Ini jangan lupa untuk bagian pinggang buketnya kita tutup juga dengan menggunakan pita satin, tinggal kita rekatkan seperti ini. Untuk simpul pitanya tinggal kita rekatkan menggunakan lem lilin dan jangan lupa bagian bawah dipotong dan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.